Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004 6005 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor urut 2, yaitu kenapa jika Anda menjadi Siddhartha Gautama, apa yang akan Anda lakukan dalam mengatasi kemiskinan, dan apakah Anda setuju dengan jalan yang diambil oleh Siddhartha Gautama? Berikan analisis, dan jika tidak, berikan juga analisis. Pertama, jika saya menjadi Siddhartha Gautama. Jika saya menjadi Siddhartha Gautama, kita tahu bahwa Siddhartha Gautama itu kan sudah dijanjikan sebagai pewaris tahta dan sudah dijanjikan juga sebagai raja di kemudian hari. Maka dengan kekuasaan yang ia miliki, harusnya ia bisa memperbaiki perekonomian rakyat, mensejahterakan rakyat, dan seperti menguntungkan rakyat dengan kekuasaan yang milikinya. Ia memperbaiki perekonomian, maka dengan perekonomian yang sudah diperbaiki, masyarakat sejahtera, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang menjadi miskin. Yang kedua, apakah Anda setuju dengan jalan yang ambil Siddhartha Gautama? Jujur saya tidak setuju. Kenapa? Karena konsep yang di dalam pikiran Siddhartha Gautama itu adalah sebuah penderitaan. Sedangkan jika kita analisis lagi, penderitaan yang orang sakit, orang meninggal, pertapa, dan orang mati itu bukan penderitaan, melainkan itu sebuah ketetapan. Maka tidak pantas menurut saya jika Siddhartha Gautama itu melakukan pencarian jawaban sampai bahkan ia sendiri yang menderitakan dirinya, ia sendiri yang menzolimi dirinya. Dan sebenarnya menurut saya jalan yang diambil Siddhartha Gautama itu adalah salah. Selain ia menzolimi dirinya sendiri, bahkan ia menyia-nyiakan kesempatan ia untuk menghilangkan penderitaan rakyat. Kenapa? Karena kekuasaan tadi yang dimiliki oleh Siddhartha Gautama harusnya ia bisa menguntungkan rakyatnya. Dengan kekuasaan yang ia miliki, ia memperbaiki perekonomian, ia mensejahterakan rakyatnya. Bahkan 4 perkara yang dikatakan tidak boleh ditemui oleh Siddhartha Gautama itu di luar kerajaan, bahkan di dalam kerajaan itu sendiri ia akan mengalami. Baik, pertanyaan nomor 6 yaitu analisis hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan Mataram kuno dan kenapa keduanya saling berkonflik. Baik, saya akan menjawab analisis hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan Mataram kuno. Kedua kerajaan ini merupakan kerajaan yang sama berdiri dan memerintah dalam kurun waktu yang bersamaan. Kedua kerajaan ini memiliki hubungan pernikahan. Maksudnya itu untuk mempersaudarakan atau memperkuat agar kedua kerajaan itu tidak menjadi konflik, maka adanya pernikahan. Pernikahan ini terjadi antara anaknya Raja Sriwijaya, yaitu Raja Dharmasetu, dengan anaknya Dewi Tara menikah dengan Raja Kerajaan Mataram kuno. Raja itu adalah Samaratungga. Maka melalui pernikahan dari Dewi Tara dan Samaratungga lahirlah nantinya yaitu Pramodawardhani. Dan ini berkaitan dengan kenapa mereka dua sering berkonflik. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa anak dari Dewi Tara dan Samaratungga itu Balaputradewa dan Pramodawardhani, dan ada juga yang mengatakan bahwa anak dari mereka berdua hanya Pramodawardhani. Tapi balik itu semua, kerajaan ini mengalami konflik. Kenapa konflik? Karena berawal dari, dan setelah Samaratungga wafat, pemerintahan di kerajaan Mataram kuno itu dipimpin oleh anaknya Pramodawardhani. Yang kita tahu bahwa dalam kerajaan Mataram kuno itu terjadi konflik antara Sanjaya dan Sailendra. Maka untuk mempersatukan mereka kembali, dinikahkanlah antara Pramodawardhani dengan orang dari dinasti Sanjaya, yaitu Rakai Pikatan. Maka dengan memerintahkan mereka berdua, timbullah rasa oleh Balaputradewa. Ia merasa haknya itu dirampas, dan alasan Balaputradewa melakukan perlawanan karena dia merasa si Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya itu tidak boleh dan tidak berhak untuk memerintah kerajaan Mataram kuno. Maka terjadilah pertempuran, dan akhirnya si Balaputradewa itu kalah dan ia melarikan diri ke Sriwijaya, ke tempat asal dia, karena dia memiliki darah keturunan Sriwijaya di sana. Dan di sana, setelah Balaputradewa memimpin kerajaan menjadi raja yang hebat, dan kebetulan di kerajaan Mataram kuno itu sedang mengalami suatu kemunduran, di sanalah kesempatan oleh Balaputradewa dan raja selanjutnya untuk menyerang kerajaan Mataram kuno. Dan di sanalah terjadinya konflik yang menyebabkan kerajaan Mataram kuno itu runtuh akibat serangan dari Sriwijaya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu analisis kenapa kerajaan pertama di Nusantara itu bercorak Hindu, padahal menurut beberapa ahli bahwa agama Buddha lah yang pertama masuk ke Indonesia. Berikan analisis. Baik, pertama, kita tahu bahwa agama Hindu dan Buddha ini hadir di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Dan menurut beberapa ahli bahwa agama Buddha ini datang ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi oleh pedagang Cina. Dan kita tahu bahwa agama Buddha itu emang berkembang pertama itu dari arah Cina di Tiongkok. Kemudian kenapa kerajaan pertama Indonesia itu bercorak Hindu? Karena memang kerajaan pertama Indonesia yang tercatat oleh sejarah itu adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad 4 Masehi, dan itu tuh dapat kita ketahui bahwa kerajaan itu merupakan kerajaan pertama yang bercorak Hindu di Indonesia dari 7 buah yupa. Dan kenapa tidak kerajaan Indonesia bercorak Buddha? Karena kerajaan Indonesia yang bercorak Buddha ini baru muncul setelah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Tercatat bahwa kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan pertama dan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Nusantara yang terletak di Palembang.
Makanya karena tidak ada rekam jejak sejarah yang ditemukan bahwa sekitar abad ke-5 sampai abad ke-6 Masehi adanya kerajaan Buddha berkembang. Dan kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan bercorak Buddha pertama di Indonesia ini berdiri pada abad ke-7 Masehi. Maka dari itu dikatakan bahwa berdasarkan rekam jejak sejarah yang ada dengan bukti 7 buah yupa, bahwasanya kerajaan Indonesia yang pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Baik, soal selanjutnya soal nomor 4. Ada beberapa faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya jadi kerajaan yang besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Analisis beberapa faktor tersebut dari bidang politik, agama, sosial, budaya, dan pendidikan dalam kehidupan. Baik, kita tahu bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu berkembang mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Balaputradewa, dan bahkan pada saat itu terjadi kemajuan yang sangat pesat. Bahkan kita ketahui bahwasanya Sriwijaya ini menjadi penguasa Asia Tenggara, bahkan penguasa Asia. Baik, dalam bidang agama, kemajuan yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya itu banyak. Kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan pertama dan kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Maka kemajuan dari Sriwijaya ini yang pertama yaitu menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Bahkan tercatat pada masa Balaputradewa sebagai raja yang jaya, dia mendatangkan para pelayar dari Cina dan juga India untuk menyebarkan ajaran agama Buddha di Nusantara. Dan juga dalam Prasasti Nalanda disebutkan bahwasanya ada didirikannya Universitas Nalanda dan juga dikirimnya orang-orang Indonesia untuk belajar agama Buddha di India. Dan juga sebaliknya Balaputradewa juga meminta raja yang memerintah di sana untuk mengirimkan beberapa pendeta atau biksunya ke Indonesia. Tidak hanya itu, tidak hanya dalam bidang agama Buddha, bahkan pada masa kerajaan Sriwijaya ini juga ada berkembangnya agama Hindu. Tercatat bahwa pada masa Sriwijaya ini Balaputradewa, penyebaran agama Hindu juga didukung dengan bukti adanya pembangunan Arca Ganesha. Dan jika kita bahas dalam bidang pendidikan, sejalan dengan tadi pendirian berdasarkan Prasasti Nalanda, bahwa Balaputradewa sangat menekankan aspek pendidikan. Di sini disebutkan bahwasanya adanya pengiriman kayak pemuda dari pemerintahan atau rakyat-rakyat dari Sriwijaya yang dikirim ke India bukan hanya sekedar mempelajari agama Buddha, tapi juga mempelajari materi-materi atau pembelajaran lain di India. Sejalan dengan ini, dalam bidang ekonomi dan sosial, di sini masyarakatnya sangat sejahtera dan makmur, perekonomian lancar, kehidupan masyarakatnya lancar dikarenakan juga perdagangan Sriwijaya yang ramai. Maka raja dapat mengelola pemerintahan, dapat mengelola rakyatnya menjadi rakyat yang makmur. Kemudian dengan rakyat yang sejahtera, rakyat yang mampu, makmur, dengan pendidikan yang tinggi dalam bidang budaya, kerajaan Sriwijaya juga memiliki dan membangun beberapa bangunan-bangunan seperti arca, stupa, dan candi. Baik, dalam kemajuan kerajaan Sriwijaya dalam bidang politik ini sangat terkenal sekali, bahkan di kawasan Asia Tenggara juga Asia, bahkan lebih luas lagi, bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya dengan pemerintahan Raja Balaputradewa, kekuasaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai pemegang pelayaran di Asia. Tercatat bahwa politik yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya ini merupakan politik ekspansi. Sriwijaya melakukan perluasan wilayah kekuasaan, bahkan tercatat kekuasaan itu sampai ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan bahkan lebih luas lagi. Dan untuk hubungan dagang kita ketahui bahwa Sriwijaya yang dekat dengan Selat Malaka itu menjadi pusat perdagangan, yang mana pusat perdagangan ini terkenal di kawasan Asia Tenggara, bahkan juga Asia. Dan juga tidak hanya sebatas kawasan Asia Tenggara, kerajaan Sriwijaya ini juga memiliki hubungan dagang dengan India, Cina, Arab, bahkan tercatat bahwa Sriwijaya pernah mengadakan hubungan dagang dengan Afrika, yaitu Madagaskar. Sehingga dengan aspek politik tadi, kejayaan dalam bidang politik itu menjadikan kerajaan Sriwijaya dikenal oleh luas, tidak hanya dalam kawasan Asia Tenggara, bahkan juga Asia. Dan kerajaan Sriwijaya ini juga disebut dengan kerajaan bahari, kerajaan yang memiliki kejayaan yang termasyhur di zamannya, juga dikarenakan oleh letak strategisnya wilayah Sriwijaya ini sebagai berada di pusat Selat Malaka, sehingga Sriwijaya ini menjadi pelabuhan transit. Dan Sriwijaya ini dengan memiliki juga armada laut yang kuat, sehingga memperkuat posisi dan kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan yang sangat maju di masanya di kawasan Asia Tenggara terutama. Baik, sekian
Presentasi ujian tengah semester. Jawaban ujian tengah semester oleh saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005 pada studi mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.